Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara potong rambut low fade pada anak sekolah atau anak kecil ya sahabat. Dan di sini untuk merapikannya kita basahin dulu lalu kita sisir sesuai arah rambut yang diminati. Langsung saja untuk tahap pertama kita gunakan cut nomor 1, 1/2. Tuasnya kita tutup sahabat ya. Di sini kita potong kira-kira ukuran 3 jari atau 2 jari setengah di atas kuping ya. Dan pemotongannya pelan-pelan ya, pelan-pelan tetapi tidak terlalu pelan. Dan sedikit kita congkel ya, kita naikkan ke atas atau kita keluarkan, kita ayunkan. Ketika ingin naik ya, clipper kita naik maka kita keluarkan. Terus pada bagian belakang juga kita potong sama. Kita ulangi lagi mana yang masih kurang menyatu ya sahabat. Dan nanti itu kita overcomb atau rambut yang masih panjang ya. Rambut yang belum terkena mesin kita atau belum terkena potongan, belum terpotong. Selanjutnya pada bagian belakang agak sedikit naik ya sahabat. Kita bedakan dengan bagian samping supaya lebih sesuai bentuknya. Jadi inilah kelenturan tangan ya. Bagi sahabat semuanya yang belajar ataupun pemula, usahakan untuk selalu belajar melenturkan tangan. Tahap selanjutnya samping kiri sahabat ya. Kita cari dulu ya kamera supaya lebih jelas lagi. Untuk sahabat semuanya yang belajar pada channel saya supaya lebih tambah pengalaman lagi, kita belajar di semua channel dari teman-teman kita semuanya untuk menambah wawasan tentang cara potong rambut. Kita ulangi lagi begitu nggak apa-apa ya sahabat, supaya lebih menyatu gradasinya. Atau bisa dibilang baseline ya, pembatas antara rambut bagian atas dan bawah. Kita congkel-congkel, kita lihat mana yang kurang rapi, kurang menyatu, kita satukan. Kita cek apakah tegaknya atau lurusnya sudah sama. Kita cek lagi dengan bantuan kaca tegaknya. Kalau sudah, kita pakai trimmer sahabat ya, Kemi 5021, trimmer yang sangat saya rekomendasikan kepada sahabat semuanya yang sedang belajar atau pemula. Kita buat pola kira-kira 1 jari setengah sahabat ya di atas kuping, dan nanti pada bagian depan agak menjorok ke bawah. Kita potong atau kita bersihkan pada bagian belakang. Di situ kira-kira sama ya, 1 jari setengah. Ini kalau kita perhatikan apa sahabat? Outline ya, untuk bahasa di barbershop ya. Coba sahabat
kasih komentar ya, supaya saya lebih tambah lagi wawasannya ya, karena di sini saya pangkas konvensional. Nah, di situ agak naik, nggak apa-apa sahabat, nanti kita samarkan dengan guard setengah sahabat, dan juga zero open dan close. Selanjutnya kita pakai setengah close sahabat ya. Untuk pemotongan ini ya, penyatuan gradasi jangan terlalu naik sahabat ya, kira-kira ukuran putung rokok atau 1 cm saja, dan kita buka tuasnya untuk menyatukan dengan guard nomor 1 1/2 ya, ini ya kita satukan ya. Kita buka tuasnya, kalau belum rata maka bisa kita tutup tuasnya sedikit. Kita gosok terus sahabat ya. Lanjut pada bagian belakang, kita tutup lagi, kita buka lagi. Nah, begitu ya. Kalau agak naik, usahakan jangan terlalu kita tekan ke dalam, usahakan kita keluarkan clipper kita ya. Kita potong langsung ya sahabat, agak tinggi. Nanti pada bagian bawah sendiri kita tanpa guard. Terus kita sapu ya sahabat. Kita sapukan, kita cek ketinggiannya, kesesuaiannya kita lihat dulu. Nah seperti itu ya, sebelah itu yang kiri kurang tinggi tadi. Jadi harus hati-hati ya sahabat. Biasanya kalau anak kecil itu terkadang tidak mau diam ya. Jadi bagi sahabat semuanya yang kebetulan ada rezeki lebih, usahakan kasih wifi ya. Biasanya anak zaman sekarang diamnya itu ketika lihat HP ya sahabat. Begitu juga untuk menambah fasilitas kita ya. Di situ kita buka ya tadi sahabat ya tuasnya. Kita sambungkan dengan guard nomor 1 sampai 1/2. Di sini saya pakai flash ya. Pakai flash, kalau terlalu terang nanti tidak bisa melihat caranya bagaimana kita menyatukan gradasi. Kalau terlalu gelap nanti juga sama ya, kurang tahu ya bagi sahabat semuanya yang belajar. Terus kita tanpa guard sahabat ya. Tadi sambungannya di atas trimmer tadi ya. Terus kita buka tuasnya atau open lagi, lebih open lagi, terus tutup lagi, buka lagi ya. Jadi kita mainkan ya sahabat. Jangan ragu ya, kita harus punya keyakinan untuk membuka atau memainkan tuas. Kita buka lagi, kalau belum waktunya kita tutup lagi, terus kita buka lagi ya.
Kita buka ya, nanti kita rapikan ya, di atasnya masih kurang tinggi ya, beda dengan antara kanan kiri pada bagian belakang itu ya, nanti kita poles lagi atau kita rapikan lagi. Kita tutup atau zero close sedikit saja ya sahabat, jangan terlalu naik. Kita buka lagi, kalau masih kurang kena ya, kurang kena rambutnya yang atas. Di situ saya pakai lagi ya sahabat, setengah close ya, cut setengah close untuk merapikan lagi ya, karena kalau kita pakai zero open takutnya nanti menyenggol atasnya, mengenai atasnya, dan terjadilah yang namanya pelintas atau kurang rata. Yaitu kita rapikan ya, pakai cut setengah, terus kita buka tuasnya sahabat. Kita cek. Ya, kita cek lagi ya, kita bersihkan. Tahap ini sangat penting sahabat, untuk membersihkan sisa rambut yang masih menempel ya. Gunanya nanti ya, kalau kita kurang yakin atau masih kurang rata, kurang bersih, maka kita gunakan mesin kita lagi ya. Nah, kita cek, ternyata masih kurang naik. Jadi kita harus full kerjaan kita harus dengan ya, harus sepenuh hati ya, maksudnya supaya seseorang yang melihat potongannya ya, potongan hasil ini itu lebih suka ya. Terus kita buat pola untuk pengerokan sahabat, pakai bantuan trimmer. Terus kita basahi lagi rambutnya ya. Tahap pemotongan rambut bagian atas. Kita sisir. Jadi rambutnya kalau kita basahin jangan terlalu banyak ya sahabat. Terkadang kalau terlalu banyak, pemotongan kita juga agak sulit ya sahabat. Dan juga kesannya itu baik, tapi ketika sudah kering rambutnya kurang rata. Itu biasanya terjadi ya kalau kita terlalu banyak basahin rambut. Tetapi kalau nggak kita basahin nanti takutnya menyebar ya, kalau kita potong nanti menyebar kemana-mana dan menyebabkan gatal ya. Jadi kita wanti-wanti atau jangan sampai terjadi, apalagi kepada anak kecil ya. Di situ kita potong 1 cm ya sahabat. Kalau pakai AC ya mungkin nggak terlalu menyebar ya rambutnya. Di sini kan kita pakai kipas angin. Kita potong 1 cm dari depan menuju ke belakang, terus lanjut pada bagian samping kiri dulu. Jadi sahabat bisa samping kiri dulu atau samping kanan dulu bisa ya sahabat. Jadi patokannya tadi ya, kita pakai ukuran 1 cm. Rambut tengah 1 cm. Tentunya juga kalau kita potong, tanya dulu kepada orang tuanya dipotong berapa, 1 cm ataupun 2 cm. Disasak ataupun nggak disasak, itu harus kita tanya dulu ya sahabat. Terkadang orang tua sukanya gunting biasa, ada juga yang pakai sasak
Jadi beda-beda ya orang tua itu. Kita potong samping kanan ya. Kita potong 1 cm dengan ukuran tadi ya, rambut tengah ya, ukurannya itu. Supaya apa? Supaya bisa rata, sahabat. Terus kita overcomb ya, yang tadi kita bahas tadi pada video awal, yang mana kita gunakan mesin atau clipper itu belum kena ya, sahabat. Karena di sini rambutnya jigrak. Nah, kita pindahin kameranya, kita setel lagi flashnya supaya lebih bisa dilihat, diambil pelajarannya ya. Nah, di situ ya kita penggunaan sisir. Jadi penggunaan sisir sangat menentukan ya, sahabat. Jadi harus hati-hati. Kita ganti mesin ya. Saya rasa yang satunya kurang tajam, sahabat. Dan waktunya kita asah. Nanti kedepannya kalau ada waktu kita kasih tutorial lagi. Nah, sini kita buat tegak ya. Kita potong ya. Kita buat tegak, tapi nggak tegak ya. Kita potong rambut yang masih menonjol ya, menonjol keluar, yang kurang kepotong tadi ya. Ketika kita overcomb. Terus lanjut pada bagian belakang. Di sini saya mengeditnya pakai suara ini pada sore ya, sahabat. Dan kebetulan ada motor yang lewat ya. Tapi saya berharap sahabat semuanya bisa menangkap apa yang saya sampaikan ya. Kita overcomb bagian belakang bawah. Kita naik terus ya. Dari bawah menuju ke atas. Kalau pemotongannya 1 cm, kita juga harus 1 cm. Tetapi biasanya kalau menuju ke atas itu terkadang rambutnya rambutnya harus agak panjang ya, sahabat. Kalau kita potong sama nanti nggak sesuai ya. Jadi saya ulangi lagi tadi ya. Kita potong dari bawah ke atas itu. Kalau dari bawah agak banyak, terus menuju ke atas sedikit dan sedikit itu ya. Kita sambungkan dengan rambut yang atasnya. Selanjutnya kita overcomb ya, sahabat. Untuk bagian samping kiri kita rapikan. Kita samakan potongannya dengan atasnya ya. Terus menuju ke bawah. Kita sambungkan dengan di atas guard nomor 1/2 tadi, 1/1/2 pada awalnya tadi ya, sahabat. Kita rapikan, terus kita geser ya, sahabat. Kita sambungkan dan kita potong rambut yang masih panjang. Usahakan sama ya panjangnya. Kita overcomb lagi bagian belakang. Jadi pegangan sisir harus seperti itu ya, sahabat. Kita sisir, terus kita keluarkan ya. Kita cek, terus kita tanya kepada orang tuanya ya, sahabat. Apakah sudah cukup atau belum?
Kalau sudah cukup, maka kita bersihkan rambutnya. Dan kita cek lagi ya, bagaimana. Kalau sudah cukup, maka kita kerok, sahabat ya. Kita kerok, usahakan pakai silet yang baru ya. Kalaupun masih bisa digunakan dan masih tajam, kita gunakan. Habis itu kita bedakin, sahabat ya. Untuk video pengerokannya yang awal tidak bisa kerekam ya sahabat, karena memang kameranya tiba-tiba mati. Dan di sini editannya saya ganti pada malam hari ya sahabat, karena ada suara musik ya sahabat, dan di sini juga masih ada, tapi mudah-mudahan tidak terjadi klaim hak cipta ya. Jadi seperti itu hasilnya, dan bisa kita gunakan guard trimmer nomor 2 untuk merapikan gradasi yang mungkin masih kurang merata ya sahabat. Dan ini adalah opsional saja. Kalaupun kita gunakan atau kita perlu menggunakannya, kita harus gunakan ya. Barangkali tidak ada antrian ya. Jangan lupa juga kita kerok pada bagian leher yang belakang atau bulu kalong, dan disitu rambut pada samping bawah belakang kurang rata, kurang halus lagi, maka kita ratakan lagi. Baik sahabat, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.